Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami bertiga akan mempraktekkan praktek kucing dengan saya Wakid Fathur Rahim sebagai pengamat. Di samping saya ada Bu Satya Budiningsih sebagai coach, dan di depan saya ada Ibu Triwidatin sebagai kuci. Kami bertiga akan mempraktekkan kegiatan kucing pada pertemuan pagi siang hari ini. Sudah siap Bu Satya dan juga Bu Wida? Sudah, Pak. Ya, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Sudah siap ya untuk melaksanakan praktek kuci? Iya, Pak. Ya, Pak. Siap. Baik. Sebelum melaksanakan praktek kuci, ada beberapa hal atau pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada coach, yaitu kepada Ibu Satya Budiningsih. Baik Bu Satya, bagaimana kabar Bu Satya pada pagi siang hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Sudah bisa kita mulai ya Bu Satya? Iya, silahkan Pak. Pada kegiatan praktek kucing ini Bu Satya, kira-kira rubrik bagaimana rubrik yang akan Bu Satya gunakan nanti pada kegiatan ini? Iya, Pak. Pada praktek kucing ini saya sebagai coach dan akan mengkucing Wida. Itu indikator penilaian yang akan saya gunakan. Itu saya menggunakan indikator penilaian Alorterta, Pak, yang diawali dengan tujuan saya melakukan kucing. Kemudian saya akan berusaha menemukan identifikasi masalah yang dihadapi oleh kucing. Kemudian saya juga akan berusaha menemukan rencana aksi dari kucing, dan yang terakhir tanggung jawab, Pak. Oh iya, berarti Bu Satya nanti akan menggunakan rubrik penilaiannya menggunakan Alorterta ya? Iya, betul. Akan menggunakan tujuannya, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab dari kuci itu sendiri. Oh iya Bu Satya. Kemudian untuk kompetensi, kira-kira kompetensi mana yang akan Bu Satya nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat saya menjadi coach, saya akan fokus pada kemitraan, karena dengan kemitraan itu nanti saya akan bisa menggali secara terbuka ide-ide dari kucing Wida, sehingga Bu Wida itu bisa memunculkan ide-ide yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri itu, Pak. Oh iya, bagus sekali Bu Satya. Kemudian untuk kompetensi yang akan Ibu fokuskan pada kegiatan kucing hari ini apa Bu kira-kira? Saya akan fokus pada perhatian dengan rasa. Saya akan memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bu Wida dengan perasaan yang sepenuhnya, dan saya juga akan menghadirkan mindfulness ke situasi ini, Pak. Jadi Bu Satya akan lebih terbuka lagi kepada kucing, menggunakan teknik pembicaraan yang santai, supaya nanti kucing bisa menemukan sendiri atau menggali sendiri potensinya. Seperti itu ya? Iya, betul Pak. Oh iya. Kemudian Bu Satya, kira-kira untuk indikatornya yang akan saya amati nanti Bu Satya, yang akan menandakan ketercapaian tujuan dari kucing ini apa? Ya, karena saya fokus kepada kemitraan, saya nanti akan mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat santai, ringan, dan suasana akrab, sehingga kucingnya itu nanti mau benar-benar mengeluarkan apa yang menjadi ide-ide atau gagasan-gagasan dari kucing, sehingga Bu Wida tadi nanti akan menemukan sendiri masalahnya, menemukan sendiri permasalahan dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Oh iya, wah ini sangat menarik Bu Satya. Tidak sabar saya untuk menunggu kegiatan kucing yang akan dilaksanakan nanti. Bu Satya dan Bu Wida sudah siap ya? Insya Allah siap, sudah Pak. siap. Ya, silakan Bu Satya dan Bu Wida untuk melaksanakan kegiatan kucingnya. Pak. Selamat pagi Bu Satya. Selamat pagi Bu Wida. Bu Satya, hari ini ada waktu, saya ingin ngobrol sedikit sama Bu Satya. Oh, alhamdulillah. Kebetulan saat ini saya tidak ada agenda apa-apa.
kita bisa berbincang-bincang ya Bu Wida. Iya, Bu. Mungkin saya perhatikan Bu Wida seperti ada masalah ya Bu Wida ya. Iya ini Bu, ada sedikit masalah yang mengganggu saya ini. Kira-kira masalah apa? Ini Bu, untuk hasil tryout anak kelas 6 yang keluar ini Bu, ini tidak sesuai dengan harapan seperti itu Bu. Hasil tryoutnya bagaimana Bu Wida? Hasil tryout Masih jauh dari Iya, Bu. KKM mungkin? Masih jauh dari KKM, banyak yang di bawah KKM seperti itu loh Bu. Menurut pemikiran Bu Wida, mengapa kok hasil tryoutnya seperti itu Bu Wida? Seperti ini Bu, kalau saya perhatikan anak-anak itu selama pelajaran itu kurang antusias, motivasi belajar mereka itu kurang sekali Bu. Jadi mereka itu selama ini hanya senang bermain seperti itu. Kalau diajak berpikir sedikit situ langsung seperti nggak mau seperti itu loh Bu. Jadi gini ya Bu Wida, hasil tryout anak yang kurang memuaskan tadi karena di dalam proses pembelajarannya itu anak kurang bersemangat, anak tidak mau belajar, anak merasa kalau belajar itu bukan kebutuhan mereka, begitu ya Bu Wida ya? Mereka belum merasa itu bahwa belajar itu kebutuhan saya. Iya. Mereka harus kita harus ayo mengajak mereka, seperti menyuruh mereka, terkesan memaksa untuk belajar seperti itu loh Bu Satya. Gitu. Jadi selama ini pembelajaran seperti apa yang sudah Bu Wida lakukan sehingga anak itu kurang bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar Bu Wida? Selama ini saya hanya mengajar mereka itu menggunakan buku-buku yang ada seperti itu Bu. Terus mencatat, kan untuk kelas 6 itu banyak sekali yang harus dicatat-catat, harus yang diingat. Tapi mereka mencatatnya itu juga sulit, nggak langsung mencatat seperti itu. Jadi anak-anak masih merasa malas ya Bu Wida ya? Iya, betul sekali. Nah, untuk membangkitkan semangat anak, mungkin Bu Wida mempunyai gagasan-gagasan untuk kedepannya itu, untuk membangkitkan motivasi anak itu, Bu Wida mau melakukan pembelajaran yang seperti apa? Kalau saya perhatikan anak itu kalau diajak pembelajaran keluar kelas itu mereka senang Bu. Apa mereka diajak belajar keluar kelas terus saja ya Bu ya? Ya. Pembelajaran di luar kelas itu juga bagus Bu Iya. Wida. Ternyata pembelajaran di luar kelas itu bisa yang pertama itu menyenangkan dulu. Iya. Anak sekarang sudah merasa senang, anak jadi bersemangat. Tetapi Iya. kan tidak semua materi bisa diajarkan di luar kelas ya Bu Wida ya. Iya. Selama ini pembelajaran yang sudah Bu Wida rasa berhasil, pembelajaran di luar kelas yang bisa membangkitkan semangat anak itu contohnya seperti apa Bu? Itu Bu, misalkan anak-anak kan tadi kita belajar di luar kelas dengan mengingat materi itu tadi ya Bu. Iya. Ya, misalkan kita belajar tentang tumbuh-tumbuhan. Anak saya ajak mengamati tumbuh-tumbuhan secara langsung yang ada di sekitar di sekolah seperti itu. Anak mengamati, terus mengidentifikasi. Setelah itu anak menyimpulkannya itu gampang sekali Bu. Beda kalau di dalam kelas itu kan suruh menyimpulkan, suruh mengamati kok sulit. Jadi pada dasarnya anak itu suka sekali belajar di luar kelas ya Bu ya? Iya, mereka senang, antusias. Kalaupun diberi tugas itu mereka langsung mengerjakan seperti itu Bu kalau di luar kelas. Ya, tapi sekali lagi tidak semua materi bisa diajarkan di luar kelas ya Bu. Iya. Kira-kira nanti karena dengan melihat itu proporsi pembelajaran di luar kelas itu dengan di dalam kelas kan lebih banyak yang di dalam kelas ya Bu ya. Iya. Bu Wida mungkin punya gagasan-gagasan yang seperti apa agar anak itu pada saat mengikuti pembelajaran itu merasa senang, kemudian bersemangat, dan akhirnya anak itu mampu menerima apa yang kita sampaikan. Pembelajaran di dalam kelasnya itu seperti apa Bu Wida? Kalau pembelajaran di dalam kelas mungkin itu ya Bu, kita bisa tutor sebaya. Anak dijadikan kelompok-kelompok, terus nanti yang tidak yang ya gimana ya Bu, yang pinter nanti bisa mengajari tutor yang sebaya gitu ya, mengajari yang lebih sebelum mampu seperti itu mungkin bisa ya Bu ya. Itu malah bagus Bu Wida, itu malah memberi kesempatan pada anak-anak yang lebih. Dia mau berbagi ilmunya,
kalau anak-anak kita manfaatkan seperti itu, anak-anak merasa seperti dihargai itu, Bu. Iya, ya. Jadi kemudian anak yang merasa kurang itu akan bebas dia untuk bertanya atau mungkin untuk apa ya, sekedar tukar pendapat itu akan mudah. Jadi Iya. dengan apa yang disampaikan Bu Ida itu bagus sekali, Bu Ida. Iya. Mungkin ada cara lain selain tutor sebaya, Bu Ida. Apa ya lagi Entah ya, Bu? metode atau model pembelajarannya, Bu. Mungkin dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada, misalkan kita ya Bu, dengan banyak video, mungkin ada yang video juga seperti itu. Iya. Terus anak kan, kalau kita daripada kita yang menjalankan, mungkin kalau melihat video anak lebih antusias ya Bu ya. Iya. Karena dalam kesehariannya masa COVID kemarin ya Bu Ida ya, kemudian anak-anak kan sudah terbiasa dengan video-video, walaupun yang dilihat itu tidak video yang seperti kita harapkan, video pembelajaran yang kita kirim. Mungkin lewat apa yang disampaikan Bu Ida tadi, dengan pembelajaran dengan LCD, mengamati video pembelajaran, itu anak-anak lebih bersemangat. Jadi saya cocok sekali apa yang disampaikan Bu Ida. Kapan kita tadi ternyata saya bisa menyimpulkan Bu Ida itu mempunyai ide-ide yang sangat cemerlang untuk melaksanakan pembelajaran yang bisa memotivasi anak. Jadi saya bisa membayangkan apa yang disampaikan Bu Ida nanti jelas nanti akan berpengaruh pada anak. Misalnya pembelajarannya anak-anak sering diajak keluar kelas, kemudian menggunakan media-media yang bervariasi, menggunakan tutor sebaya, kemudian pembelajaran lewat video pembelajaran, itu sungguh ide yang sangat baik, Bu Ida. Nah, untuk mewujudkan rencana-rencana Bu Ida tadi, apa yang akan Bu Ida laksanakan selanjutnya? Ya itu tadi, saya akan mengajak anak belajar di luar dengan mengingat materi mana yang bisa dikaitkan dengan pembelajaran di luar. Di samping itu saya akan mencoba menggunakan metode yang baru yang mungkin belum saya terapkan juga, seperti itu Bu. Setelah itu juga memperbanyak mungkin menggunakan video-video pembelajaran yang anak sukai, terus mungkin menyiapkan kesiapan anak juga seperti itu. Mungkin Bu Ida juga perlu berkolaborasi dengan guru-guru lain atau mungkin juga dengan orang tua ya Bu Ida. Ya, itu betul sekali Bu. Harus berkolaborasi, terutama dengan orang tua mungkin sangat diperuntukkan sekali Bu. Iya, karena keberhasilan sekolah anak itu kan tidak hanya tergantung pada guru ya, tapi juga orang tua itu perlu sekali. Saya rasa dari percakapan kita Bu Ida sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu Ida ya gitu ya. Nah, untuk kedepannya komitmen apa yang akan Bu Ida laksanakan? Ya itu tadi Bu, dari setelah kita diskusi ini, komitmen yang akan saya laksanakan itu tadi, pertama saya mengajak anak-anak belajar di luar kelas dengan mengingat materi, terus memperbanyak media pembelajaran yang berbeda, bervariasi sehingga anak lebih suka. Terus yang terakhir mungkin juga berkolaborasi dengan guru yang lain, bagaimana ini baiknya bagaimana, dan yang terutama adalah kita berkonsultasi atau berkolaborasi, berkomunikasi dengan orang tua di rumah. Iya betul, karena di sekolah itu kan kita tidak sendirian ya mengajar anak itu, ada guru mata pelajaran lainnya seperti guru olahraga dan guru agama ya Bu Ida. Jadi bagus sekali apa yang sudah direncanakan Bu Ida, dan dengan bisa mengungkapkan apa yang bermasalah, mungkin Bu Ida perasaannya bagaimana? Wah, lega sekali plong Bu, telah kemarin saya merasakan keresahan, wah ini gimana kan anak saya. Setelah berdiskusi dengan Ibu tadi, merasa lega, merasa mendapatkan solusi seperti itu Bu. Semoga saya hanya mendukung apa yang sudah menjadi rencana dari Bu Ida, karena kita bertugas untuk mengantarkan anak-anak, kita harus melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang akan Bu Ida laksanakan. Ya, saya juga merasa berterima kasih sekali kepada Bu Satya, karena dengan berdiskusi dengan Bu Satya hari ini
saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya resahkan selama ini. Terima kasih untuk waktunya. Iya, Ibu sama-sama Fathia. Bu Wida, sukses selalu Ya. untuk mengantar anak-anak kita ya Bu Wida ya. Ya, amin. Sukses semuanya Ibu ya. Iya. Saya melanjutkan ke kelas dulu ya Bu Iya, ya. silakan Bu Wida, silakan. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu kita bicarakan, kita bisa curhat-curhat lagi. Bu Wida. Terima kasih Bu Fathia. Iya, sama-sama. Mari. Mari. Wah, seru sekali Bu Satya, Bu Wida, perbincangan pada siang hari ini tentang praktek kucing yang sudah kita laksanakan. Bu Satya, ini ada Iya, Pak. banyak sekali catatan Ibu Satya. Iya, terima kasih Pak. Catatannya Iya. bagaimana ini Pak? Menurut dari catatan saya tentang kegiatan kucing yang tadi sudah dilaksanakan, apakah Ibu sudah mencapai indikator dalam kegiatan tadi, Bu? Iya, saya merasa indikator pencapaian dari kucing tadi sudah berhasil Pak, karena dengan percakapan tadi saya bisa menemukan tujuan dari pada saat Bu Wida datang menemui saya, itu tujuannya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi terkait dengan nilai tryout anak yang masih rendah itu. Kemudian identifikasinya karena pada saat pembelajaran itu anak kurang termotivasi. Jadi dalam pembelajaran anak kurang termotivasi untuk belajar, minat belajarnya rendah, sehingga otomatis nilainya juga rendah itu. Kemudian saya juga menemukan banyak rencana aksi dari Bu Wida terkait pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi anak, antara lain tadi melalui pembelajaran keluar kelas, kemudian pembelajaran melalui video pembelajaran, kemudian menggunakan tutor sebaya yang luar biasa Pak Wakil. Luar biasa sekali Bu Satya, pembicaraan pada siang hari ini. Sedikit catatan dari saya Bu. Yang pertama, Bu Satya ini sudah melakukan kucing itu sesuai dengan alur tirta, dimulai dari tujuannya, identifikasinya, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian yang kedua, Bu Satya itu juga sudah menggunakan prinsip kucing, yaitu kemitraan dalam percakapan tadi Bu. Bu Satya sudah menunjukkan sebagai sahabat dengan kucingnya, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menghakimi. Pertanyaannya juga sangat berbobot sekali Bu Satya tadi. Kemudian Bu Satya yang ketiga, Bu Satya juga hadir secara penuh dalam hal ini adalah mendengarkan secara aktif, fokus kepada kucingnya. Kemudian Bu Satya juga menggunakan kata yang terbuka dan tidak menghakimi. Kemudian Bu Satya sebagai coach tadi sudah menggali potensi yang dimiliki oleh kucing, sehingga kucing bisa menemukan sendiri jawaban atau solusi dari permasalahan yang sudah ada. Begitu Bu Terima Satya. kasih Pak Wakil. Kemudian setelah melakukan kegiatan kucing ini nanti dengan dari kompetensi yang sudah dikembangkan tadi, kira-kira apa ini Bu Satya? Kompetensi yang ingin dikembangkan lagi ke depannya? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kucing selanjutnya, yaitu saya akan berusaha untuk membuat pertanyaan yang berbobot Pak Wakil, sehingga dengan pertanyaan berbobot tadi dapat menggali ide-ide dari kucing, sehingga kucing sendiri itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan baik gitu Pak. Oh iya, bagus sekali Bu Satya. Semoga sukses selalu Bu Satya. Iya, terima kasih Pak Langkah Wakil. ke depannya semoga berjalan dengan lancar. Iya, Good amin, luck ya, amin, Bu Satya. amin. Dan juga Bu Wida, selamat Bu Wida. Ya, terima Iya. kasih Pak Wahid. Baik, untuk kegiatan kucing pada siang hari ini sudah terlaksana dengan baik. Saya selaku pengamat, Bu Satya Budinisih sebagai coach, dan Bu Wida sebagai kucing mohon undur diri. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru guru penggerak. penggerak, tergerak, Bergerak dan menggerakkan. menggerakkan.